kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Sungguh indah tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Oh, sungguh indah tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini
tidak hanya untuk bertemu dengan saudara seiman. Haleluya. Lebih dari itu semua, kita rindukan ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang paling baik, itu yang paling benar. Haleluya. Sehingga kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pengertian Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan boleh kami rasakan, kedamaian, ketenangan bersama Tuhan, kekuatan, penghiburan, pertolongan boleh kami rasakan di dalam Engkau. Itu yang harus kita rindukan. Haleluya. Untuk tinggal di hadirat Tuhan, merasakan betapa baiknya Tuhan yang sudah menolong kita melewati hari lepas hari dengan segala persoalan, masalah, halangan, hambatan, rintangan. Tuhan sudah tolong kita semua. Saat kita lemah dikuatkan, saat kita sakit disembuhkan, saat kita putus asa diberi pengharapan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kita patut bersyukur, berterima kasih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bertemu lagi dengan Tuhan di baitnya yang kudus. Oh, haleluya. Biarlah hati kita semua tetap merindu, tetap tinggal bersama Tuhan, tetap tinggal di hadiratnya. Baik saat kita berbakti, saat kita di rumah, saat kita bekerja, kita bisa tetap menikmati baitnya dan memandang wajahnya yang begitu indah, yang begitu penuh kasih dan sayang. Haleluya. Menyinari hati kita, memberi penghiburan, pertolongan dan kekuatan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Kita undang hadirat Allah, sinar kemuliaan Allah masuk di tempat ini, masuk dalam hati kami, menyinari hati jiwa kami.
kedamaian, kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di mana sebentar kami akan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan sudah menyatakan pertolongannya, kebaikannya, perlindungannya, penyertaannya, pemeliharaannya atas kehidupan kami sampai detik ini. Bahkan Engkau akan melanjutkan kasih setiamu untuk kami yang setia melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong hamba-hambamu yang bertugas pada pagi hari ini, Engkau urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih kuasa-Mu, urapan-Mu, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, sinar kemuliaan-Mu menerangi hati, pikiran, jiwa kami, sehingga kami boleh bersemangat terus di dalam Tuhan, mengiring Tuhan dengan penuh kekudusan, kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan.
bagi Allah tidak ada barang yang sukar. Kami undang untuk bangkit berdiri, yang percaya kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Kita pujikan pujian sekali lagi bahwa Dia adalah sahabat kita yang setia. Kita tidak pernah khawatir, jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, mari kita percaya bahwa Dia setia dalam keadaan apapun kehidupan kita. Dia selalu ada di sisi kita. Haleluya. Haleluya.
ketika kita keadaan sulit, mereka mungkin tidak akan menemani kita, tetapi kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Dia yang senantiasa ada di sisi kita setiap saat, dalam suka, dalam duka. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa merindukan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Karena kita tahu tanpa Dia kita tidak mampu. Apalagi keadaan yang seperti ini ya. Begitu banyak kesulitan yang ada di sisi kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ingatlah kita tidak pernah dipermalukan. Firman-Nya yang senantiasa menguatkan kita. Marilah kita rindu hari ini Tuhan menjamah dan berbicara melalui hamba-Nya. Apapun yang difirmankan hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Pertolongannya senantiasa terjadi dalam
Sungguh Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Sebab halangan rintangan di depan, di kiri kanan, muka belakang senantiasa menghantui, menghalangi kami, menghambat kami, mengganggu kami. Namun kami percaya, haleluya, Engkau tetap beserta kami, sebab Engkau di dalam kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan Engkau, berjalan dengan firman-Mu, berjalan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati klien-klien yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang stay in love with God. Tetap tinggal di dalam kasih Allah. Tetap tinggal di dalam Allah. Allah itu firman, kasih itu firman. Ini maksudnya tetap tinggal di dalam firman. Haleluya. Ibadah Minggu pagi 12 Oktober 2025. Apa artinya tetap tinggal di dalam firman? Di dalam kasih, di dalam Allah, itu di dalam firman. Artinya apa? Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Haleluya. Terus ya, kita makan firman. Makan firman, makan firman. Tetap tinggal di dalam kasihnya adalah yang pertama adalah percaya kerja kuasa Allah. Haleluya. Percaya kerja kuasa Allah kita sudah belajar di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Allah itu bekerja di dalam orang yang percaya. Sebelum masuk sini kita baca sebentar. Diafa ya, yang ini ya, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Diafa ya. Ini akan terus diulangi sampai hafal, supaya kita yakin bahwa firman Allah itu bekerja di dalam kita saat kita percaya kerja kuasa Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur, terus bersyukur ya, juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Kita terima ya firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah bekerja di dalam kita yang percaya. Dihafal ya, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Allah ini bekerja. Jadi saat kita duduk mendengar firman Allah ini bekerja di dalam kita. Kita mulai lihat percaya kerja kuasa Allah. Mari kita jadi terus bertumbuh ya, jadi dewasa itu percaya kerja kuasa Allah. Di dalam Kolose 2 ayat 12, perhatikan di situ. Ini semua dari firman ya. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Haleluya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh apa? Kepercayaanmu, percaya kerja kuasa Allah.
kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Nah, semua dari firman kan? Tidak ada yang keluar dari firman kan? Percaya kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ini supaya kita bisa tetap tinggal dalam kasih. Itu yang paling penting, itu terus kita percaya kerja kuasa Allah. Seseorang yang percaya kerja kuasa Allah, dia akan senantiasa mengucap syukur. Tidak ada rasa khawatir sama sekali. Haleluya. Karena kita percaya bahwa dia bekerja dengan sempurna. Percaya kerja kuasa Allah itu artinya menerima, ya. Terus menerima. Menerima ayatnya di mana? Efesus 2 ayat 8. Dihafalkan ya. Keselamatan itu anugerah yang kita terima. Saat kita menerima anugerah keselamatan itu tandanya keselamatan itu bisa berbuah. Sikap segalanya itu beda ya. Hati, pikiran, angan-angan, perkataan, perbuatan mungkin beda dengan orang lain. Barusan ini saya juga mendengar berita tentang seseorang yang tanahnya diambil ya. Ya, diurus secara biasa ya bisa ya. Bisa lewat jalur macam-macam. Tapi anak Tuhan harus beda cara penyelesaiannya. Haleluya. Dunia ini cuma sementara ya. Dunia ini sementara. Kita harus bisa melihat sesuatu yang kekal. Coba kita terus mengingat bahwa kita itu punya rumah di sorga. Lagu kuno ya, US lagunya kuno. Rumah di sorga, apa? Tuhan sedia, waktuku sampai, senang hatiku rumah di sorga. Terbuka terus. Terbukanya apa? Oleh apa? Oleh darah Yesus Tuhanku. Terus nih, semua diterangkan lengkap. 14 itu luar biasa ya. Coba dibaca Yohanes 14, terus Roma 14 sama Bilangan 14. Gampang ya. Waktu saya berdoa tahu-tahu keluar itu. Yohanes 14, Roma 14, Bilangan 14. 14 itu 7 kali 2 ya. Haleluya, haleluya. Juga ada di Lukas 14. Tuhan Yesus itu tidak cari penggemar ya. Banyak orang Kristen itu yang hanya jadi penggemar. Banyak orang Kristen yang hanya jadi 5.000 orang yang dikasih makan ya. Mengalami mujizat tapi hanya tergolong 5.000 orang. Ada lagi orang Kristen yang bawa daun palem, hosana, hosana. Habis itu dia yang ngomong hosana ini, orang yang dikasih makan 5.000, ngomongnya apa habis itu? Salibkan, salibkan. Tuhan Yesus itu tidak cari seperti itu. Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk jadi murid, disciples, murid. Murid itu artinya orang yang disiplin, orang yang mau belajar. Tuhan tidak mencari orang yang hanya berkerumun, mengikuti dia kemana-mana berkerumun. Tapi saat Tuhan Yesus disalib, tidak ada semua. Semua malah bilang salibkan dia, salibkan dia. Ada 2 orang di kanan dan di kiri, ini mewakili seluruh manusia. Yang di kiri sudah disalib, masih ngomongnya masih tidak sadar kalau dia salah. Untungnya yang di kanan detik terakhir dia sadar. Banyak manusia yang di detik terakhir bisa sadar atau sampai terakhir nolak ya. Ini persiapan terus.
Haleluya. Kita tergolong yang mana? Ya? Ini sebab Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Karena kasih karunia. Yang saya dapat baru, saya sendiri dapat itu ya, sudah pernah saya terangkan, coba dihafal. Kalau baik itu bicara tentang apa? Roh Kudus ya. Kalau ketemu kata baik di Alkitab itu bicara tentang Roh Kudus. Kalau ketemu kata benar bicara tentang apa? Firman ya. Baik Roh Kudus, benar itu firman. Kalau berkenan itu apa? Berkenan itu bicara tentang iman. Itu yang dicari Tuhan nanti datang itu tidak cari lainnya, cari iman. Bahasa aslinya faithful, iman yang sudah berbuah, setia. Orang yang setia. Setia itu firman, firman itu namanya setia. Wahyu 19 ayat 11, 13. Orang yang dilingkupi firman, penuh firman, berjalan di atas firman, berdiri di atas bulan, bermahkotakan bintang itu Roh Kudus, berdiri di atas bulan itu firman, Wahyu 12 ayat 1 ya. Berselubungkan matahari terang, punya setia. Iman, matahari itu bicara tentang iman, terus meningkat itu setia. Itu nanti yang Tuhan cari. Tuhan nanti cari, Mas, apakah masih ada iman di bumi? Sekarang ini canggih loh ya. Nanti kalau kelihatan orang jalan di atas air, sudah tidak usah heran. Sekarang ini ada alat seperti sepatu, kita bisa jalan di atas air, bisa lari di atas air. Jadi nanti hati-hati ya. Tuhan tidak cari orang-orang yang bisa jalan di atas air dan lain sebagainya. Nanti pakai alat semua bisa. Seperti yang saya terangkan, AI itu saya kalau ngomongnya bukan AI, saya ngomongnya AI ya, tulisannya kan AI gitu ya. Itu nanti bisa semua, bisa jadi guru, bisa penerjemah, bisa pendeta, semua bisa. Cuma satu yang tidak bisa, pendoa syafaat. Tuh di Mesbah Dupa itu. Dengan roh dan kebenaran setia. Semua nanti bisa ditanyai macam-macam loh. Saya merasa gini bisa tahu sakitnya itu ini. Jadi dokter barang gak payu semua sudah. Bisa ngoperasi, bisa segala macam. Ini yang terakhir alat seperti sepatu. Orang-orang jalan di atas air, lari di atas air, semua sudah bisa. Tuhan cari iman setia. Haleluya. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terima. Percaya itu terima, iman itu terima. Dibaca aja. Ayo. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Ini perhatikan ya. Sekarang semua pakai ilmu pengetahuan, pakai segala itu bisa. Jadi efek manusia makan buah pengetahuan tuh berkembang terus sampai sekarang ya. Lukas 18 ayat 8 dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini apa masih ada iman? Iman itu apa? Berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Haleluya. Terus ya nanti biar Roh Kudus sendiri yang terus menerangkan. Tuhan cari iman, Tuhan cari penyembah. Yohanes coba. Nih ya, jadi anak Tuhan tidak usah bingung, banyak PHK macam-macam, tidak usah bingung. Anak Tuhan itu punya pekerjaan. Yohanes 4 ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang dicari, penyembah iman. Haleluya. Dan kita tahu apa definisi bekerja. Apa sih bekerja itu? Bekerja itu memberi buah. Kita sudah belajar semua. Bekerja itu percaya. Coba Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus datang ke dunia. Percaya akan kerja kuasa Allah. Dia menyelamatkan kita. Misi Yesus ada di Matius 1:21, melepaskan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 8, menghancurkan iblis. Jadi saat Yesus mati, itu kita saat terima Yesus lepas dari dosa. Dan kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu sudah hancur. Yang ada sekarang cuma tipu daya. Waktu Lucifer jatuh, tempat itu kosong ya, di Mesbah Dupa itu kosong. Dia mengajak teman-temannya, malaikat-malaikat yang jatuh jadi setan-setan. Itu cuma kasih tipu daya aja. Hidup supaya manusia hidup ini dari buah pengetahuan tadi. Pengetahuannya makin bertambah dan tidak lagi pakai iman, pakai logika ya. Ini harus gini, ini harus gitu. Tidak bisa pakai iman lagi. Perhatikan nanti biar firman terus menerangkannya. Saat kita percaya, ada 3 kan? Bahasa Cinanya itu bagus, tulisan Cinanya hanya 1 huruf. Di dalam 1 huruf itu ada percaya, taat, setia. Bukan 3 huruf, 1 huruf. Tulisan Cinanya itu cuma 1 huruf. Dalam 1 huruf itu ada 3 ini, percaya, taat, setia. Orang yang percaya adalah orang yang taat dan orang yang setia. Tidak bisa gabung, tidak bisa pisah maksud saya. Selalu gabung. Orang yang tidak setia, jangan bilang orang itu percaya. Haleluya, haleluya. Percaya, taat itu apa? Taat itu diperlengkapi senjata kuasa Allah. Haleluya. Itu taat diperlengkapi. Sudah lengkap semua ya. Kalau kita baca firman ini kita bisa tahu semua. Dan kita hanya keluar kata apa? Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4 ini dimulai dari ayat 3. Saya kan sering dimarahi orang ya. Orangnya bilang gini sama saya, Bu Henry itu hidup pakai peraturannya sorga. Padahal Bu Henry ini hidup di dunia. Tidak bisa Bu Henry, harus pakai aturannya dunia Bu Henry. Tidak bisa. Kalau kita tidak baca firman, kita dengar lama-lama hanyut. Iya ya, di dunia ya harus pakai aturannya dunia. Lah, coba perhatikan. Mulai ayat 3, ayat 4 ini dimulai ayat 3. Nah ini, kalau kita baca firman, kita bisa punya jawabannya. Ini ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, memang ya. Haleluya. Tetapi kami, perhatikan di situ, tidak berjuang secara duniawi, beda. Saya pernah kerja jadi guru, pernah ngelesi, pernah kerja di ekspor impor juga pernah. Tapi cara kerjanya beda. Bukan bekerja mencari uang, bekerjanya itu memberi buah, bekerjanya itu percaya dengan kerja kuasa Allah. Jadi cara kerjanya beda ya. Sering yang saya saksikan, saya kerja di mana-mana, orang yang saya kalau di sekolah itu dulu, zaman dulu kan belum ada transfer ya. Orangnya itu bisa membaca kehidupan saya sampai
mau ngasihkan amplop bayaran itu sungkan sendiri sama saya. Tidak pernah ngasih amplop bayaran. Amplop itu selalu ditaruh di tas meja kerja saya, dan tas saya selalu dibuka langsung taruh tas. Karena kelihatan bahwa saya itu kerjanya bukan cari uang. Saya betul-betul bekerja memberi buah, itu bisa sampai terbaca. Kepala sekolahnya bisa tahu, bagian administrasi itu ya. Di pabrik itu juga bos saya sendiri tahu, saya sampai selalu punya meja kerja khusus. Bukan saya minta. Haleluya. Orang bisa membaca cara hidup kita. Sering saya saksikan orang kalau telepon saya, tidak ada yang ngomong gini, Bu Henry, deposito saya sekarang segini-segini, tidak ada yang ngomong gitu. Karena mereka tahu bahwa itu bagi saya tidak ada artinya. Deposito, depositomu sak dunia loh, aku tidak bingung. Dia tahu bahwa apa yang saya inginkan itu apa. Semua kalau telepon saya, kesaksian saya ya, mbak saya, bule saya, selalu kalau telepon cuma ngomong gini, nih aku saiki wis nang gereja nih ya. Aku wis dibaptis, aku nang gereja numpak truk nih di desa ya. Aku wis tuwek, aku dilogokno ngarep. Semua yang telepon gitu. Orang tua murid yang tahu saya mengantar anak, cara saya ngantar anak, semua kalau telepon cuma gitu. Aku saiki wis nang gereja. Aku wis dibaptis, aku wis nang Israel ya. Mereka tahu apa kerinduan yang saya miliki. Bisa terbaca. Bisa tahu kalau berselubungkan matahari. Saya tidak pernah bingung kepingin macam-macam. Saya hanya mendoakan semua keselamatan. Haleluya. Ini tadi ya. Perhatikan di situ, jelaskan di situ. Terus masuk ayat 4. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jadi beda. Seperti yang saya saksikan, ada sekolah Kristen, istilahnya dipalai ya. Dipalai harus bayar ini, bayar itu. Akhirnya mereka ngurus secara jalur hukum. Ya bisa memang secara jalur hukum. Tapi saya setiap melihat seperti itu, saya itu terus jadi mikir ya. Makanya Tuhan itu sampai ngomong, nanti kalau aku datang itu apakah ada iman di bumi? Soalnya firman bilang apa? Pipi kiri, pipi kanan, suruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Diminta baju, kita kasihkan jubah sekalian. Tapi dalam praktek kenyataannya, mereka semua pakai cara biasa. Sampai Tuhan tanya, apa ada iman di bumi? Manusia yang masih hidup dengan iman apa ada, apa bisa kutemui nanti di bumi? Melainkan senjata yang lain. Saya tidak ambil dari lainnya ya. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah ini, diperlengkapi senjata kuasa Allah. Kita ini betul-betul hidup diperlengkapi firman. Nanti zaman akhir kita ini dididik hidup hanya oleh firman. Hanya oleh firman. Sekarang kan sudah banyak salah kaprah. Banyak yang bahkan hamba Tuhan ngomong, ya kita masih perlu uang ya. Pelayanan masih perlu uang ya. Saya itu sampai kadang itu sedih ya. Saya tanya sekarang, waktu bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir, jalan di padang gurun ini dunia ini, dengan tiang awan, tiang api, dalam pemeliharaan yang sempurna. Sepatu nggak rusak, kaki nggak bengkak, baju nggak rusak. Ini bukan dongeng. Ini histori, sejarah. Histori itu cerita tentang kuasa Allah, pekerjaan Allah. Mulai Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, semua itu menunjuk kepada Yesus, kasih karunia. Haleluya. Perhatikan, kita ini betul-betul menerima kasih karunia. Dan yang saya lihat ya, Tuhan minta, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam?
Dari dulu saya ngertinya 1 jam ya 1 jam. Ternyata barusan ini Tuhan ngomong sama saya, apa 1 jam itu? 1 jam itu bicara tentang kasih karunia. Pekerja yang kerja terakhir itu kan kerjanya jam 5 toh. Kerjanya cuma 1 jam. Dibayari sama seperti orang yang kerja 1 hari penuh. Yang kerja 1 hari penuh ngamuk-ngamuk. Loh dia cuma kerja 1 jam kok dibayari seperti saat kita. Kita ini betul-betul selamat karena kasih karunia. Orang yang dengan kebenaran diri sendiri, Tuhan ngomong aku tidak kenal kamu. Kebenaran diri sendiri itu tidak laku. Tuhan menebus dosa itu menebus juga orang yang terus pakai kebenaran diri sendiri. Ada orang masuk pesta, loh kamu kenapa tidak pakai pakaian pesta? Pakaian pesta itu anugerah. Dia pikir dengan baju kebenarannya sendiri bisa. Baju kebenarannya dihiasi dengan perbuatan kebaikan, tidak bisa. Mereka itu sampai kebaikannya tuh kadang yang namanya orang Kristen tuh kalah. Mereka sama sekali tidak nyimpen uang. Mereka bilang langit itu atap rumah, bawah itu sudah lantai rumah. Mereka betul-betul tidak kedonyan. Itu nanti akan terus dibimbing kepada kasih karunia. Tuhan bilang kalau kita tidak lebih dari mereka, kita tidak layak. Apa yang lebih dari mereka? Mereka tuh jalan di atas api, tidur di paku. Mereka kalau tidur tidak seperti kita, duduk sama tidur, duduk sama berdoa sama tidur. Tidurnya tuh duduk sama berdoa, 24 jam dia berdoa. Kita tuh kebenarannya harus lebih dari mereka. Apa yang lebih dari mereka? Kebenaran Allah, firman, kasih karunia. Makanya tidak bisa. Keselamatan itu pakai usaha sendiri itu tidak bisa. Ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Manusia sekarang kerjaannya tuh membangun benteng. Benteng kebenaran diri sendiri ya. Harus ini ya, harus itu. Kebenaran manusia yang dipakai. Ayo, baca firman. 77392 kata, 70 jam. 1189 Fatsal 33167 ayat Indonesia, 31102 ayat bahasa Inggris. Kita harus kuasai. Kita makan. Semua itu isinya cuma kasih karunia. 1189 persis tengah-tengah Alkitab. Berharap sepenuh sama firman. Betul-betul berharap firman. Sudah tidak ada harapan lain, hanya firman. Coba dipraktekkan. Kerja semua itu adalah bekerja memberi buah. Ayo dibaca aja supaya tahu ya. Filipi 1. Bekerja itu apa? Bekerja itu memberi buah. Filipi 1 ayat 22 gampang. 122. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Haleluya. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di sini artinya berserah sepenuh kepada kehendak Allah. Itu artinya. Jadi kalau baca firman tidak ngerti artinya, terus baca aja. Nanti ayat menerangkan ayat. Perhatikan, memberi buah. Sudah disediakan. Coba ayat 11 naik ya. Filipi 1 tadi 22 naik ayat 11. Coba perhatikan. Nah ini, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi karya Kristus itu mengerjakan buah. Firman bekerja, kita keluar buah. Coba pohon-pohon itu, bagaimana caranya keluar buahnya? Dia ditanam, disirami. Yang tidak disirami terima panas matahari, terima hujan, dia mengeluarkan buah. Ada yang bekerja di dalam hidup manusia ini. Ada yang bekerja. Dan hidup manusia itu luar biasa. Sakit apapun yang kita hadapi, itu tubuh itu bisa menyembuhkan sendiri. Tapi manusia dengan pengetahuannya pengen lang cepet ya. Pengen lang cepet.
repot. Padahal semua ada waktunya. Bahkan mungkin ada sakit yang untuk mati. Elisa itu sakit untuk sampai jalan mati. Dia tahu jalannya Tuhan. Elisa tidak bengok-bengok, Tuhan sembuhkan. Aku dipakai untuk menyembuhkan, kok aku sendiri sakit karena mati. Tidak. Kita berserah kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus mati di salib. Lazarus mati dalam penderitaan. Stefanus mati dirajam batu. Tapi dia tidak ngotok-ngotok. Oh lihat kamu ya, batunya biar balik ke si kamu ya, supaya kelihatan ajaib kan. Batu ke sini mendal ke yang melempar, kelihatannya seperti ajaib kan. Bukan seperti itu. Tuhan itu punya cara yang kita tidak ngerti. Haleluya. Ini ya, sudah ya. Diperlengkapi itu artinya mengerjakan. Apa sih mengerjakan itu? Coba Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu loh. Senantiasa taat. Perintah Tuhan kepada kita apa, itu kita taat. Kalau kita biasa dengar, nanti kita bisa tahu. Bisa tahu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Ini bahasa Alkitab ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu Filipi 2 ayat 12. Teruskan ayat 13. Coba kita lihat ayat 13 ya. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena terusannya ya ini ya, 12 kan masih koma ya. Terusannya di ayat 13. Karena Allah lah. Nah ini ya, baca sendiri. Ayo percaya. Karena Allah lah, Allah itu firman yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terus dihafal. Dia yang bekerja. Coba sekarang Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12. Ini semua firman yang bilang. Sebab itu baca firman. Sebab itu iblis mencegah anak Tuhan itu baca firman, supaya tidak tahu bahwa ada kuasa, ada firman yang bekerja. Lawannya iblis itu cuma firman. Waktu Tuhan sebagai manusia menghadapi pencobaan 3 kali, dijawab pakai firman. Ya, firman. Yesaya 26 ayat 12. Kita harus terus percaya firman. Jadi kita jadi orang yang rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut itu firman bisa bekerja. Rendah hati itu mengakui bahwa semua itu firman, semua anugerah. Ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami. Dicek, hatinya itu damai. Beda dengan orang dablek ya. Orang dablek itu juga damai. Damai dalam dosa itu bisa ada. Di sini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah firman. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Terus firman ya. Belajar firman. Seperti kata tunduk, saya sering bilang. Safira, Ananias dan Safira. Safira itu tunduk ya. Suaminya salah, diem aja Safira itu. Tapi kalau Abigail, tunduknya Abigail, tahu kalau suaminya salah, dia bisa bijaksana, dia bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang-orang seisi rumahnya. Tahu kalau suaminya bebal, dia tidak terus ngikuti suaminya terus. Lah makanya supaya tahu, baca firman, dibaca semua. Ya. Jangan sampai Safira berhenti. Aku mau jadi seperti Safira, tunduk sama suami. Suami mati, nelok mati. Sekarang ada loh, kelihatannya waduh hebat ya, suaminya dibakar, mati kan dibakar ya. Istrinya ikut masuk, dibakar. Wah itu istri yang setia, wah salah kaprah semua kan. Salah kaprah. Ada ya, misalnya saya lihat suaminya di makam, dia nangis mau minta suaminya dibakar.
Dia nangis mau minta masuk dalam pembakaran itu. Banyak orang yang megang. Saya sendiri tidak megang. Dia mau masuk ya biar masuk. Karena ya tak kelihatan kalau pura-pura ya. Dalam hidupnya sampai suaminya meninggal tuh dia bisa ranjang sama suaminya, enggak geger, diem-dieman, bisa ranjang. Tapi waktu suaminya meninggal, mau ikut. Saya tahu kalau itu pura-pura, ya ikut aja saya. Ikut aja kalau berani. Sama yang lainnya dipegang, tak usah dipegang, biar ikut aja kalau berani. Wong selama hidup aja lihat tingkah polanya suaminya enggak betah, sampai ke dokter jiwa, sampai ke minta nasihat macam-macam, sampai enggak geger, enggak pernah geger, adem ayem, diem-dieman. Jadi perhatikan, kita bisa tahu kalau seorang istri marah itu marahnya karena apa? Untuk dedek suaminya untuk kembali ke Eden. Kalau suaminya salah jalan, kita harus bisa seperti Abigail, bisa ngambil tindakan bijaksana untuk menyelamatkan. Akhirnya Nabal itu dihukum Tuhan sendiri nanti. Mari terus ya. Ini mengerjakan sampai yang tingkat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita sampai dikuasai, itu setia. Orang yang setia itu orang yang dikuasai kekuatan kuasa Allah. Jadi bisa tahu harus berbuat apa, bisa ngambil keputusan ya. Tak-taknya itu bisa. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, nah ini, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh, nah ini ya, dikuasai kekuatan kuasa Allah, kekuatan kasih karunia Allah. Jadi tidak usah bingung dengan komen manusia, tidak usah bingung dengan pendapat manusia. Masih ingat ya, saya sering cerita yang namanya komen itu komen keledai ya. Orang yang banyak komen itu seperti keledai. Ingat kan komen keledai? Bapak sama anak ke pasar jual keledai. Keledainya dituntun, orang-orang komen keledai bisa dinaiki kok dituntun, ya kan? Bapaknya yang naik, komen lagi. Bapak kok biarkan anaknya jalan, bapaknya yang naik. Salah lagi kan? Anaknya yang naik. Anak kurang ajar, bapaknya jalan, anak yang naik. Salah lagi. Dua-dua naik. Cek jahatnya keledai kecil dinaiki orang dua. Salah lagi. Dua-dua naik, gendong keledainya sekarang. Orang kok bodoh kayak keledai. Keledai bisa jalan kok digendong. Bapak sama anak ini bingung sama komen, akhirnya pingsan, sak keledainya pingsan semua. Itu namanya komen keledai. Di dunia ini kita melakukan apapun, orang yang tidak senang sama kita selalu komen. Nah, kalau gereja nggak pakai persembahan gini aja nggak ada yang komen loh. Bu Hendri itu nggak kepingin jemaatnya diberkati. Bu Hendri sendiri yang korban, dia tidak jalankan persembahan, akhirnya jemaatnya tidak diberkati ya gara-gara Bu Hendri. Bu Hendri soalnya tidak jalankan kantong persembahan. Nah, salah lagi kan? Jalankan kantong persembahan. Orang kok jalankan kantong persembahan seperti tanda bedes saja. Habis tung habis main terus dikasih kantong persembahan. Gereja kok kayak tanda bedes ya. Habis nyanyi terus dikasih kantong persembahan. Yang betul itu apa? Nurut firman, pakai standar firman. Makanya istilah saya apa? Sakrontek ya. Allah yang bekerja. Perhatikan. Ayo terus dihafal ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Ayo dihafal. Jadi kalau kita hafal banyak ayat, nanti kalau duduk itu yang keluar ayat terus. Dan nanti kita akan jadi orang yang rendah hati. Tahu Allah yang bekerja di dalam kita. Ngomongnya cuma apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kita berbuat baik itu enggak terus mikir, wih aku berbuat baik, enggak. Itu Tuhan yang bekerja di dalam kita ya. 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5.
dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, ya. Perhatikan titik koma ya itu ya. Titik koma apa titik dua ya itu ya. Titik koma, tidak koma. Nah ini, ayo dihafal, gampang ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam kita. Saya mimpi ketemu Bung Dono sama Pak Dono ya. Saya bangun, saya eling-eling Pak Dono, sudah tidak ada ya. Pak Dono sama Bung Dono ke saya ya. Habis saya mimpi, Pak Hendri ini kepingin lontong ya. Setua ini kan giginya sudah tidak bisa ya. Jadi yang dicari lontong ya. Cari lontong, jelala ketemu mantunya Bung Dono ya. Padahal saya itu barusan mimpi ya. Nah, kesempatan itu kita harus pakai kesempatan Allah bekerja di dalam kita. Tidak sampai di situ mau pulang, ada seorang bapak tua yang membuat kita bisa melakukan untuk orang itu cerminan kasih Allah. Terus Pak Hendy bilang, memang enak ya makan bisa bagi-bagi ya. Terus Pak Hendy bilang gini, ya kita harus minta berkat banyak mak supaya bisa bagi-bagi katanya. Saya bilang, kok minta berkat banyak supaya bisa bagi-bagi? Ya doa supaya mereka sendiri yang diberkati, kok kamu yang diberkati terus dibagi-bagi. Kelihatannya betul ya, minta berkat banyak mak untuk dibagi-bagi. Salah lagi, ya mereka sendiri yang diberkati, ya biar sendiri. Pak Gembala masih ngeyang, ada orang yang tidak bisa diberkati mah, wis sok bener ya. Tuhan itu mengasihi semua orang. Coba perhatikan 2 Petrus 3 ayat 9 sama 1 Petrus 3 ayat 9, gandeng loh itu. Coba dilihat 2 Petrus 3 ayat 9, ternyata sama ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Banyak ya ayat-ayat yang ternyata gabung semua. Apa 2 Petrus 3 ayat 9? Perhatikan di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang apa? Berbalik dan bertaubat. Haleluya. Ini jadi kerinduan kita, ketemu sapa-sapa kepinginnya semua orang itu berbalik dan bertobat. Lihat 1 Petrus 3 ayat 9, tak sama. Saya sampai kaget ya, ternyata sama ya. 1 Petrus 3 ayat 9 sama dengan 2 Petrus 3 ayat 9. Dulu kita pernah belajar itu nomor 41. 1 Petrus 3 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya apa? Hendaklah kamu memberkati. Memberkati itu apa sih? Bukan hanya uang. Memberkati itu adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gandeng ya. Jadi yang kita lakukan semua itu bukan karena uangnya, itu bukan. Kita punya kehendak yang lebih tinggi dari itu, supaya semua orang apa? Berbalik dan bertobat, sama ya. Haleluya. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil, kita sudah terima berkat surga. Nah, perhatikan, bukan uang. Sekali lagi pikiran kita bukan terus uang. Uang itu cuma fasilitas ya. Kita terima surga itu sampai orang itu bisa melihat surga. Haleluya. Waktunya habis, saya pernah saksi ya, ada seorang ibu kaya, cantik, sehat, suaminya baik, anak-anaknya baik, pokoknya semuanya keadaan lancar. Dia orang kaya, mulai kecil tidak pernah miskin ya. Tapi di hatinya ada yang kosong. Dia tinggalkan semua, dia cari apa yang di hatinya kosong. Jadi makanya uang dan lain sebagainya, kesehatan itu bukan itu, hanya firman.
Akhirnya dia nemukan hanya firman yang bisa mengisi kekosongan hati ini. Ya. Sampai dikuasai ya. Dikuasai itu akhirnya kita bisa memiliki hidup yang mempersembahkan. Hidup di mana-mana itu enak ya. Haleluya. Ini 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Pasti melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Di dunia ini kita terus diserang ya. Tapi jangan takut ya. Seperti yang saya terangkan, keluarga kita itu diincar ya. Jangan takut. Orang-orang heran, gerejanya kecil, tidak jalan persembahan, tapi kenapa kok bisa jalan terus ya? Mereka tuh bisa tahu terus. Kita ke Sydney satu keluarga itu bisa tahu dari mana katanya gitu ya. Diusut. Kita bangun rumah ini, banyak yang monitor. Dari mana? Haleluya. Kehidupan kita itu banyak yang menyaksikan. Tidak usah takut tapi ini loh, pegang ayat ini. Tuhan pasti melepaskan aku ya, katakan. Dari setiap usaha yang jahat. Dunia ini sudah dikuasai. Ada mafia tanah, mafia gereja ada. Mafia gereja, mafia kedokteran, mafia rumah sakit, mafia apotek, obat-obatan, semua itu diancam. Sampai hamba Tuhan yang gereja yang sudah besar-besar itu diancam. Kamu firmannya dimonitor. Akhirnya terus membicarakan tentang sukses di dunia ini. Dunia ini tempat pengolahan ya. Perhatikan Lazarus itu. Dia waktu meninggal, perhatikan, gak pakai ario dia. Perhatikan firman mengatakan apa? Di bawah malaikat. Ada di ayatnya. Makanya baca ya. Dia pasti menyelamatkan aku. Perhatikan, melepaskan, menyelamatkan. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Wow, luar biasa. Sudah sorga, masih ada kerajaan lagi. Lagi, kerajaan Allah di sorga. Kita ini orang yang luar biasa. Sama setan dibujuki sehingga kita hidupnya tuh sama yang lainnya. Itu bujukan nih, setan. Seperti Raja Wali yang dibesarkan sama ayam. Raja Walinya ngeliat anak Raja Wali, loh kok bisa terbang. Dia dibujuki sama ayam-ayam. Kamu nggak bisa, kamu nggak kan ayam dari kecil. Padahal dia Raja Wali. Kita itu anak Allah. Jalan dengan iman, lari dengan firman, terbang dengan Roh Kudus. Haleluya. Ayo, yang kalimat terakhir kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Coba lagi sekali ya. Satu kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayo kita tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam kasih seperti Henok sampai kita terangkat. Itu yang jadi kerinduan kita. Seperti Elia naik kereta kuda berapi. Itu luar biasa ya. Haleluya. Makan firman, makan firman, makan firman. Saya serahkan kepada Allah. Firman Allah yang disampaikan oleh Ibu Hendri. Tapi yang kita tangkap apa? Firman Allah. Ya, perkataan-perkataan itu yang disampaikan itu firman Allah itu kita tangkap. Ya. Bantu doa sebentar sore saya pelayanan di pusat ya. Dengan tema dicari. Ya, tapi dalam hal yang lain ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu, Tuhan cari malaikat penengah. Tapi pada pagi hari ini, kalau saya boleh ganti judulnya, dicari apa? Bukan malaikat penengah,
iman. Tadi kan sudah disinggung ya tentang iman. Nanti akhir zaman ini tidak ada orang beriman. Tuhan cari, masih ada tidak orang hanya mengandalkan Tuhan. Tidak pakai kekuatannya sendiri, usahanya sendiri. Mari kita latihan. Ini sudah mulai masuk di situ. Semua makin sulit, makin sukar ya. Tapi nanti kalau satu saat kita tidak boleh belonjo, kalau tidak pakai tanda antikris, jangan sampai masuk di situ. Ya. Tidak punya iman, kamu tidak tak antikris, kamu tidak boleh ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi, pasar, seperti itu. Tidak boleh belonjo. Ya apa sih? Ya. Itu akan terjadi nanti. Ya. Ini masih jalan pelan-pelan. Kesulitan makin bertambah. PHK itu bukan hanya orang-orang pabrik punya orang sipil atau punya orang biasa, tapi di pemerintahan juga mulai dipangkas. Ini sudah masuk di situ. Tuhan cari iman di bumi, mengandalkan Tuhan. Memang mengandalkan Tuhan itu enggak, istilah katanya itu enggak dibanding dengan mengandalkan kekuatan kita, usaha kita, itu memang jauh beda. Kalau kita masih usaha, orang bilang masih lumayan. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, banyak resikonya juga. Bagaimana? Apa kuat? Apa berani? Ya, mengandalkan Tuhan kok. Ya, seperti gereja ini sampai sekarang bisa berdiri, saya dan Bu Henry masih bisa makan, bahkan masih bisa bangun. Itu mengandalkan Tuhan tok. Kita tidak pernah pengumuman, Bapak Ibu Saudara bantu doa untuk pembangunan gereja, dananya sekian, siapa yang mau berkorban. Pernah pengumuman seperti itu? Natal, ini mau Natal, ayo persembahan. Kayak ada bedes tadi. Ayo Natal, sebentar lagi Natal ya. November Desember. Ayo persembahan. Oh kayak wong ngomong gitu. Ya, harus andalkan Tuhan. Diberkati, kita bisa membagi berkat. Tidak diberkati, ya, apa adanya. Itu mengandalkan Tuhan. Oh isin loh, Natal kalau apa-apa nih. Terus apa? Ya, mengandalkan kekayaan, makan di peruntuhan gedung orang kaya. Ingat ya, itu kambing. Domba makan di padangnya sendiri. DKI Tuhan padang yang luas subur, puji Tuhan. Musim kering tetap puji Tuhan. Itu padangnya sendiri. Jangan ngemis di gedung orang kaya, minta sumbangan, minta bantuan. Allah kita besar, Allah kita kaya. Mari coba kita belajarkan ya, mengandalkan iman. Ya, haleluya. Saya ingat waktu saya dan istri mau pindah ke Probolinggo. Ya, ada satu masalah. Kita harus pindah ke Probolinggo. Istri saya cari-cari perumahan guru sekolah yang ada mesnya, bisa tinggal di sana. Akhirnya ngelamar, ya. Istri saya itu kalau melamar tidak pakai surat lamaran, ya. Kok bisa diterima? Ya itu Tuhan yang bekerja. Datang pada orangnya, ya. Ngomong, ya saya masuk, dikasih surat lamaran. Nah kalau nanti nyuri, ngerampok, kayak apa? Kalau surat lamaran nih, tidak ada KTP-nya, tidak ada apa-apa. Tuhan tahu, amin. Tahu orang bener, tahu orang nggak bener. Tidak pakai surat lamaran, istri saya masuk bolak-balik. Bahkan waktu di Probolinggo, begitu masuk jadi guru di sana, ya saya masih ingat. Baru masuk
sudah dibayari 1 bulan untuk yang mau dijalani. Apa tuh mon? Durung nyambut, wis gak. Ini cara kerja Tuhan bagi orang percaya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi cara kerja Tuhan itu memang perlu sabar, perlu percaya sama Tuhan, tidak bertindak sendiri. Ingat itu kesaksian Bu Henry kalau ada gereja dilempari batu atau dilempari kotoran, bau-bau yang busuk. Apa dicari orangnya? Pasang CCTV yang banyak. Kemudian laporkan RT RW lurah camat. Tidak. Batu-batu dikumpulkan, taruh podium, lotak, batu. Besok lagi dua ambil, batu taruh lagi. Didoa. Tidak berapa lama orang yang sakit perut minta apa mati. Teman-teman yang tahu semua melempari batu nang gereja mati. Takut semua. Nama Tuhan di ojo macem-macem ambil gereja itu milik Tuhan. Ojo macem-macem ambil wong Kristen sing keseretan. Betul. Kristen sing temenan. Amin. Kalau Kristen keseretan enggak dihitung. Saudara, saya jangan jadi Kristen keseretan. Yo iman enggak maju mundur. Taat ini enggak taat ini enggak taati semua. Tuhan sudah beri kekuatan untuk taat, setia, macam-macam sudah. Tinggal kita mau atau tidak, berani melangkah atau tidak. Jalan dengan iman, melangkah dengan iman. Aku percaya Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Mari selalu bertindak dengan iman. Haleluya. Nanti Allah itu bekerja. Tadi kita sudah baca, firman itu bekerja di dalam kamu yang percaya. Apa? Firman Allah tidak bekerja. Doa kita tidak didengar, tidak dijawab. Tidak bekerja karena tidak percaya. Jadi tadi 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 itu baca lagi nanti di rumah ya. Haleluya. Kita berbakti, kita dengar firman, betul-betul apa yang dikatakan itu firman Allah kita pegang, kita jalani ya. Haleluya. Allah nanti bekerja di dalam diri kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi jangan lupa bantu doa sebentar ya. Sore saya tugas ya, pelayanan sore nanti jadi berkat ya. Tuhan cari malaikat penengah, 1 di antara 1000. Ya tadi saya barusan dapat di sini saudara ya. Kalau penduduk dunia ini 7 miliar. 7 miliar itu nolnya 9 kalau tidak salah ya, nolnya 9 ya. Kalau 1 dibanding 1000 dicari 1 itu 7 miliar itu berarti Tuhan itu cari 7 juta orang yang mau menjadi malaikat penengah. 7 juta itu banyak ya. Tadi istri saya sudah menyampaikan apa? Abigail istrinya Nabal itu orang bijaksana, itu malaikat penengah. Tahu kalau Daud ini mau membunuh semua orang laki-laki yang ada di rumah Nabal, baik anaknya, mantunya, cucunya, pegawainya, mau dibunuh semua. Abigail dipimpin Roh Kudus menjadi penengah, sehingga apa? Keluarganya, laki-lakinya tidak mati. Itu malaikat penengah ya. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana dengan keluarga kita yang saat ini belum mau percaya, menolak firman, melawan firman. Wah, Yesus apa Yesus? Ini tugas kita menjadi malaikat-malaikat penengah. Beritahu kalau ketemu ya, berdoakan ya. Jangan jemu berdoa, terus berdoa.
walaupun dilawan, dielekkan, dijelekkan, terus berdoa. Ya. Sebab kita punya tanggung jawab bekerja memberi buah, jadi penenang. Jangan sampai ada keluarga besar kita masuk neraka. Itu khususnya siapa? Anak, mantu, cucu yang keluarga besar kita. Itu merembet keluar tetangga, orang yang kita temui, ya, supaya mereka selamat. Kita ini tidak sadar jadi malaikat Allah, jadi penyelamat seperti Yesus, juru selamat kecil. Haleluya, luar biasa Tuhan mau pakai kita. Dan nanti hadiahnya, upahnya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Ya, firman Allah bekerja di dalam orang percaya. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati iman percaya kami dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami mau baca dan terima firman-Mu adalah firman Allah. Tuhan, berikan hati yang lapang untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semakin yakin dan teguh akan setiap janji firman-Mu, peraturan, perintah, hukum, ketetapan yang kami jalani, itu ada hasilnya yang luar biasa. Ada buah-buah yang berkat yang luar biasa di dalam kami mempercayai dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam hati jiwa roh kami. Berikan kekuatan untuk merenungkan dan melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Berjalan dengan iman, haleluya, dalam nama Yesus. Sehingga semua janji-janji Allah untuk hidup yang sekarang, untuk hidup yang akan datang, Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai sisa kehidupannya untuk semakin indah, semakin mempermuliakan, mengagungkan firman-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan. Tuhan tambahkan apa yang dari kebutuhannya. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan itu semua bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara kita yang tidak bisa hadir, Tuhan lawat mereka. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan Kau beri semangat kembali untuk cari Tuhan di akhir zaman ini, supaya mereka dan kami semua memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi.